Selamat malam pemirsa, Indonesia akan segera mempunyai pemimpin baru. Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka akan segera memimpin lebih dari 275 juta rakyat Indonesia. Dan langkah set sowan pun sudah dilakukan oleh Prabowo dengan bertemu Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dan juga Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Padahal waktu pelantikan masih 5 bulan lagi, elit parpol sedikit demi sedikit bicara jatah kursi menteri. Jika semua bergandengan tangan, siapa yang nanti akan menjadi oposisi, menjadi check and balances untuk pemerintahan? Bersama saya Anisha Dasuki. Dan saya Aryo Ardi. Inilah interupsi koalisi demi rakyat atau kursi menteri. Sudah hadir beberapa narasumber di studio kami. Di sebelah kanan saya ada Dhanil Anzar Simanjuntak, politisi Partai Gerindra, dan Luluk Nur Hamidah, politisi Partai Kebangkitan Bangsa. Dan di sebelah kiri saya juga sudah hadir dua orang dari partai lainnya. Dua orang ini adalah caleg yang kurang beruntung dalam Pileg 2024 tahun ini. Ada Bang Masinton Pasaribu dari PD Perjuangan. Ya, malam. Malam Bang. Dan Ibu Dahlia Umar dari P3. Selamat malam. Mbak Dahlia, apa kabar? Sebelum kita mulai interupsi pada malam hari ini akan saya jelaskan sedikit aturan main di program interupsi ini. Silakan adu gagasan bapak-bapak, ibu-ibu. Silakan. Interupsi. Oke, silakan. Ada interupsi rupanya. Oke, silakan. Mentang-mentang saya ngopi nggak dikenal. Langsung saja kami perkenalkan budayawan Sujiwo Tejo. Karena ini koalisi loh. Mbak, koalisi untuk rakyat apa jatah kursi menteri, Mbak? Loh, ini koalisi kalau antara gula dan kopi. Air aja, ini nggak jadi kopi. Disebut kopi karena ada air. Oh, jadi mereka berkoalisi ya? Berkoalisi disebut kopi, bukan kopi aja, ada air. Jadi bukan pemenang aja, harus ada partai yang di luar, baru disebut negara. Cocok. Ya, tapi baik. Mbah Tejo yang dapat itu. Iya, ada Oke. nanti. Teman-teman tolong ya nanti minta kopi Bang Mbak Dhanil ya. Oke. Hati-hati kalau ngomong, itu Menko loh. Daniel, Menko Polhukam. Benar, Pak Daniel benar. Kalau Mbah Tejo yang ngomong belum tentu benar. Masya Allah. Oke, sebelum kita... Kecuali Pak Prabowo yang ngomong. Oke, baik. Sebelum kita mulai dialog pada hari ini, sejak 14 Februari ini politik di Indonesia sudah semakin cair, semakin fleksibel. Yang tadinya bergabung keluar, bergabung lagi. Dan seperti apa jalannya atau cairnya politik Indonesia sejak 14 Februari 2024, kita saksikan dalam tayangan berikut ini. Merdeka! Presiden terpilih Prabowo Subianto berupaya merangkul lebih banyak pihak untuk menjalankan pemerintahannya ke depan. Kelompok yang menjadi lawan di pertarungan Pilpres 2024 satu persatu digandeng menjadi kawan sejalan dengan alasan demi kedaulatan. PKB ingin terus bekerja sama dengan Gerindra, dengan Prabowo Subianto untuk mengabdi demi kepentingan rakyat kita semuanya. Mantan calon presiden 2024 Anies Baswedan punya jawaban sendiri menyikapi peluang bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Kita tidak berandai-andai. Kalau saya jawab tidak, nanti akan bilang memangnya ditawarin. Oke? Saya bilang iya, memangnya ditawarin. Kan enggak, ya kan? Jadi sekarang kita jalani saja dulu. Jika Nasdem dan PKB mengambil langkah kerjasama dalam pemerintahan Prabowo Gibran, tersisa tanya bagaimana dengan langkah PKS. Dan kita sama Prabowo cukup lama hubungan, jadi udah nggak sulit. Oke, apalagi? Jadi memang ada rencana ya Pak buat masuk ke pemerintahan dari PKS? Ya kita dialog lah. Masa ujung-ujung main masuk aja kayak boleh terima aja. Tapi berharapnya begitu ya? Ya kita arahnya pokoknya semua itu serba mungkin. Sementara Ganjar Pranowo mengungkap kemungkinan PDI Perjuangan berdiri di seberang jalan pemerintahan sebagai oposisi. Belum memutuskan ya, tapi saya kira kalau lihat statement-statementnya Bu Mega rasanya iya. Di saat PKS masih menantikan waktu pertemuan dengan Prabowo, pertemuan Prabowo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri masih sebatas wacana.
Itulah tadi perkembangan terkini dari situasi politik di tanah air saat ini pasca semakin putusan cair, MK, betul semakin cair. Saya ke Mbak Lulu. Mbak Lulu, tanggal 5 Maret Anda adalah satu-satunya anggota Dewan yang memperjuangkan hak angket. Sekarang Ketua Umum Anda justru bersama Pak Prabowo dan meminta jatah menteri. Nggak malu, Mbak? Emang Pak Muhaimin bilang minta jatah menteri? Nyebut nama Pak Hanif Dakiri loh. Yang pasti Caimin sampai detik terakhir ya tetap berharap bahwa hak angket itu tetap diajukan karena memang kita sama-sama punya kepentingan untuk memperkuat demokrasi dan bagaimana Indonesia bisa dibangun lebih baik lagi ke depan. Tapi gimana caranya menjelaskan kepada pemilih, kepada konstituen Anda, di satu sisi Anda mengkritik pemilu, mengkritik pemerintah, tapi di sisi lain Anda justru mendukung eksistensi dari pemenang pemilu ini sendiri? Ya, saya kira kita perlu mengedepankan cara berpikir yang agak sedikit berbeda ya. Ketika Pak Prabowo hadir di kantor DPP PKB, coba yang kita lihat apa? Caimin menyerahkan agenda perubahan. Ketika Pak Prabowo menerima, bukan menolak loh ya. Begitu kan Mas Dali, ya diterima lah paling tidak bahwa apa yang disampaikan oleh Caimin itu kemudian diterima, itu artinya bahwa beliau melihat agenda perubahan itu merupakan agenda yang penting sebenarnya juga untuk Indonesia. Itu satu hal. Dan yang kedua, kalau menurut saya, kalau kemudian agenda perubahan ini kemudian juga bisa diterima oleh Pak Prabowo dan itu artinya baik untuk Indonesia, maka kita juga punya kesempatan untuk menagih satu saat. Nah, tapi Mbak Lulu, Bang Daniel ini kan PKB ini dari tadinya bergandengan tangan sama Pak Prabowo, terus misah, terus bergabung lagi. Pak Prabowo itu segitu legowonya atau memang cari apa gitu, Bu? Koalisinya nambah gemuk yang tadinya montok jadi Pak Prabowo kan tipologinya ya baik-baik saja dengan mantan kekasih kita. Lebih muda balik gitu ya. SLBK ya. Dan itu kan biasa saja. Artinya dalam tadinya PKB itu bersama dengan kita dekat gitu. Kalau dianalogikan jadi pacarnya Gerindra, namun kemudian PKB digoda oleh Nasdem. Kemudian akhirnya meninggalkan Pak Prabowo, kemudian di tengah jalan, oh ya ternyata lebih asik dengan Pak Prabowo, kembali lagi ke Pak Prabowo. Pak Prabowo orangnya kan sangat terbuka. Jadi dulu sempat perubahan, ya, sekarang balikan ya Bu Lulu ya? Tapi kayaknya ceritanya nggak gitu deh. Jadi itu hal yang biasa. Dan ya, dalam... Jadi kalau gini, kalau mantan itu memang selalu punya versi yang berbeda ya kan? Tetapi ada yang selingkuh. Siapa yang selingkuh? Karena nggak sabar karena kan tak ada PKB. kepastian. Nah, karena tidak ada kepastian. Karena PKB nggak sabar, kemudian ya sudah sekarang kembali lagi. Ya nggak apa-apa, memang harus begitu. Ngomong-ngomong soal balikan, saya ke Bang Masinton. Bang Masinton, Megapro mau balikan apa gimana? Kalau kita kan sama Pak Prabowo itu ya pernah pasangan. Iya, 2009. Mega dan Pak Prabowo. Jadi dalam relasi itu no problem. Tidak ada hambatan dalam relasi antara tapi katanya Bu Mega sama hambatannya Pak itu Pak Jokowi. Apa? Sama Pak Jokowi masih mesra sama Pak Prabowo, Bu Mega akan masuk. Kita kan kalau sama itu tutup buku kita. Ini langsung gaspol. Iya. Kalau kita siapa tadi yang disebut? Kalau itu sama itu kita tutup buku. Artinya dalam konteks ke depan ini, pertama politik itu kan butuh komitmen, konsistensi, dan juga politik itu ya bukan sekedar jabatan dan kekuasaan. Bahwa dalam pelaksanaan tugas-tugas politik itu ya kita nggak bisa lepas dari yang namanya keinginan rakyat, kehendak rakyat. Tapi jelang Rakernas tanggal 24 bulan ini mendatang, apakah di PDIP itu lebih condong suaranya lebih banyak untuk berkoalisi dengan Pak Prabowo ataukah tetap jadi oposisi? Nah tentu karena ini menyangkut hal-hal yang strategis ya, bukan hanya strategis dalam arti konteks langkah politik partai, tapi juga strategis bagi bangsa ini gitu ya. Maka hal-hal yang strategis ini perlu perenungan dan pertimbangan sebelum diputuskan nantinya tentunya. Nah maka kami belum secara kelembagaan partai ya, kami belum mengambil sikap ke sana. Tentu masih dalam proses pertimbangan. Apakah berada di luar pemerintah, apa di dalam pemerintahan, kan begitu ya. Nah kalau kita melihat ya, ketika kita bicara dalam aspek demokrasi, dan ini penting menurut saya dalam pembangunan kualitas demokrasi kita ke depan, dan juga sebagai edukasi politik buat bangsa ini. Tidak boleh lagi melulu umpama partai yang kemudian ya dia harus ada konsekuensi.
Artinya kalau kalah jadi oposisi, nggak usah minta-minta ngemis-ngemis jadi partisan. Interupsi. Boleh di luar pemerintah. Interupsi. Bukan berarti dia harus anti pemerintah, tidak begitu. Baik. Di luar pemerintah dia bekerja untuk menjadi penyeimbang buat masyarakat. Untuk bangsa ya. Oh iya. Oke, ada interupsi. Silakan, Pak. Pak Tejo. Saya nggak terima kalau Pak Jokowi disebut sebagai hambatan hubungan Prabowo sama Mega. Karena Mas Prabowo sayang sama Pak Jokowi. Mungkin Mas Prabowo lebih sayang ke kucingnya. Jangan-jangan hambatannya kucing ini, gitu. Benar Bang Daniel, hambatannya kucing. Benar. Jangan-jangan hambatannya kucing. Loh. Kucing itu suka menjilat-jilat kan? Maaf. Jadi siapa yang mau menjilat? Gak tahu, Dan suka gesek-gesek badannya itu. Pak Prabowo tentu tidak punya hambatan apapun, baik itu bertemu dengan Ibu Megawati, baik itu dengan Pak Jokowi, baik itu dengan Pak SBY. Bahkan sejak awal saya menyebutkan salah satu ambisi dalam tanda kutip. Ambisi Pak Prabowo itu adalah bertemu bersama dengan semua mantan presiden ini. Karena Pak Prabowo kan seperti Anda ketahui bahwasannya salah satu visi utama Pak Prabowo itu adalah keberlanjutan. Dan keberlanjutan yang dimaksud adalah bukan hanya sekedar keberlanjutan kepemimpinan dan legasi atau warisan Pak Jokowi, tapi juga Pak SBY, tapi juga Bu Megawati. Jadi kepemimpinan baik dari beliau-beliau itu harus dilanjutkan. Nah, dalam konteks itulah beliau bertiga masih ada, maka Pak Prabowo merasa perlu mendengarkan semua masukan dari 3 mantan presiden kita. Karena Pak Prabowo ingin memberikan teladan bahwasannya kita bisa berbeda dalam sikap politik, tapi kemudian dalam hal yang fundamental, masalah-masalah kebangsaan, beliau yang mantan presiden ini itu bisa memberikan saran. Baik, kita dengarkan dulu dari P3 ya. Mbak Lia, ini P3 udah lama nggak kedengeran suaranya. Masih nunggu. Masih nunggu hasil MK. Apakah sudah punya nawa itu punya niat untuk bergabung juga dengan Pak Prabowo? Kami sangat fokus untuk bagaimana memenangkan sengketa di MK sehingga nanti di parlemen lolos ke Senayan. Karena tanpa lolosnya P3 di Senayan maka tidak ada artinya kita menggambarkan agenda-agenda yang atau langkah-langkah P3 ke depan. Tetapi pada prinsipnya ketika sekarang kami dihadapi pada kemungkinan-kemungkinan apakah menjadi bagian dari pemerintahan atau tidak. Pada kenyataannya dalam sejarahnya P3 selalu berada dalam pemerintahan. Oh, jadi akan geser juga nih kayak Mbak Lia? Belum pernah kemudian setelah Orde Baru berakhir ya, belum pernah dalam posisi oposisi. Artinya apapun putusan MK nantinya, P3 condongnya adalah untuk bergabung ke koalisi Pak Prabowo, seperti itu? Sebenarnya kan tidak bisa sepihak ya, juga tergantung Pak Prabowo-nya juga, tergantung Mas Gibran-nya juga gitu. Jadi kami pada prinsipnya sekarang pilihan-pilihan itu menjadi pertimbangan-pertimbangan, tetapi yang dipikirkan harus kemaslahatannya itu apa yang didapatkan kalau kita ada dalam posisi misalnya beroposisi atau ada dalam pemerintahan. Karena banyak sekali agenda-agenda pembangunan yang sebenarnya sangat penting dan P3 ingin punya peran di situ. Dan tradisinya selalu dia punya peran di situ gitu. Dan kami bisa menunjukkan banyak prestasi-prestasi. Ini kalau handphone nyala 5. Iya. Yang sudah dihasilkan oleh P3 dalam pemerintahan. Tapi harus tanya dulu ke Gerindranya apakah cintanya P3 ini bertepuk sebelah tangan atau tidak. Kita akan bahas usai jeda, tetap diinterupsi.